1. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. 2. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung yang ada duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. 3. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri menghormati. 5. Pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya sidang wajib menunjukkan sikap sopan antara lain. Pertama, tidak mengeluarkan kata-kata, menyembunyikan suara-suara yang mengganggu jalannya persidangan. 2. Tidak merokok, meludah di ruang persidangan. 3. Berpakaian sopan, tidak memakai kacamata gelap, tidak memakai topi. 4. Tidak menimbulkan hal-hal lain sehingga akan mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam. Yang ketujuh, siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua majelis atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. Untuk para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, mohon perhatian para hadirin dan siapapun di sini yang hadir. Bagi yang ingin mengambil, mendokumentasikan skala media elektronik harus meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Baik, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 3563/Pidsus/2023/PNSRI atas nama terdakwa Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada saudara maka terdakwa siapa yang silakan untuk dihadirkan ke ruang sidang. Baik, yang mulia, kepada petugas silakan hadirkan terdakwa. Terdakwa silakan. Terdakwa telah hadir yang mulia. Baik. Saudara, apakah sehat? Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, saya akan bacakan dulu info saudara. Nama lengkapnya Wakil Alternatif alias Pamstan. Tempat lahir di mana? Umur berapa? 26 Tanggal lahir? 28 Agustus 1990. Jenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia. Tempat tinggalnya di mana? Jalan Antaria Kota. Saudara beragama apa? Islam. Keterangan saudara? Islam. Pendidikan terakhir? Baik, saudara terdakwa. Saudara didakwa oleh penuntut umum atas perkara pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Saudara, apakah sebelumnya telah menerima dakwaan dari penuntut umum? Menerima. Baik. Silakan penuntut umum untuk membacakan kesan. Baik, yang mulia, izin untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 3563/Pidsus/2023/PN Sukabumi. Dakwaan, majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa ia terdakwa Wafi Abdul Hakim pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Antaria nomor 21 Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi
telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut yang di atas terdakwa Wafi Abdul Hakim mengunggah caption melalui akun Instagram pribadi milik terdakwa @wafihakim22 tuduhan terhadap korban, yang mana korban dituduh memiliki hutang sebesar 100 juta rupiah dan korban belum membayar hutang bertahun-tahun. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 korban Fitriati Nuria Lestari meminjam uang sejumlah 100 juta rupiah kepada terdakwa Wafi Abdul Hakim melalui sambungan telepon yang sepengetahuan terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan membangun bisnis. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 terdakwa melakukan transfer uang sejumlah 100 juta rupiah dengan 2 kali transfer, yaitu melalui M-Banking Mandiri sebesar 50 juta rupiah dan melalui ATM Mandiri sebesar 50 juta rupiah. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting caption dan foto korban di akun Instagramnya adalah agar korban melihat dan membayar uang yang telah terdakwa pinjamkan kepada korban. Bahwa berdasarkan keterangan korban Fitriati Nuria Lestari tidak pernah meminjam uang sepeser pun kepada terdakwa Wafi Abdul Hakim. Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban merasa dipermalukan dan telah dicemarkan nama baiknya atas tuduhan yang tidak benar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sukabumi 8 Mei 2023 jaksa penuntut umum ditandatangani. Sudah yang mulia. Lagi untuk memberikan salinan yang mulia. Ini yang mulia. Baik, setelah terdakwa, apakah saudara telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Tidak mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum silakan untuk dijelaskan kembali. Baik, penasihat hukum. Baik, terdakwa harap didengarkan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 3563-2023-PN Sukabumi. Dakwaan, majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang terhormat, para pengunjung persidangan yang kami hormati, bahwa ia terdakwa Wafi Abdul Hakim pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat asal atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Ankarya nomor 21 Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Wafi Abdul Hakim mengunggah caption melalui akun Instagram pribadi milik terdakwa @wafihakim22 yang mengandung unsur fitnah dan tuduhan terhadap korban yang mana korban dituduh memiliki hutang sebesar 1 juta rupiah dan korban belum membayar hutang bertahun-tahun. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 korban Fitriati Nuria Lestari meminjam uang sejumlah 100 juta rupiah kepada terdakwa Wafi Abdul Hakim melalui sambungan telepon yang sepengetahuan terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan membangun bisnis. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 terdakwa melakukan transfer uang sejumlah 100 juta rupiah dengan 2 kali transfer, yaitu melalui M-Banking Mandiri sebesar 50 juta rupiah dan melalui ATM Mandiri sebesar 50 juta rupiah. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting caption dan foto korban di akun Instagramnya adalah agar korban melihat dan membayar uang yang telah terdakwa pinjamkan kepada korban. Bahwa berdasarkan keterangan korban Fitriati Nuria Lestari tidak pernah meminjam uang sepeser pun kepada terdakwa Wafi Abdul Hakim. Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban merasa dipermalukan dan telah dicemarkan nama baik atas tuduhan yang tidak benar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Gimana terdakwa sudah paham atas dakwaan dari saya penuntut umum? Belum mengerti, Pak. Penuntut umum silakan untuk langsung dibacakan kepada pokok dakwaan. Baik, yang mulia, kepada terdakwa harap diperdengarkan apa yang saya bacakan terhadap dakwaan saudara. Bahwa saudara telah melanggar aturan yang mana diatur di dalam pidana dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena saudara telah menghina korban berdasarkan di dalam Undang-Undang ITE. Gimana korban? Gimana terdakwa mengerti?
Baik, saudara terdakwa, saudara memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Silakan untuk didiskusikan dengan penasihat hukum saudara. Saudara mengajukan eksepsi. Izin untuk eksepsi saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum? Baik, yang mulia, kami izin mengajukan eksepsi. Kapan bisa itu? Baik, ini yang mulia. Baik, silakan. Sudah siap? Izin yang mulia, izin penasihat penuntut umum. Nota keberatan eksepsi nomor perkara pidana 3563/Pitsus/2023/PN Sukabumi perihal keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum pada yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara pidana 3563/Pitsus/2023/PN SMI atas nama terdakwa Wapi Abdul Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Pika Rami SHMH pada kantor advokat pengacara Pika Associate Law and Partner beralamat di Jalan Kenangan nomor 13 Kabupaten Sukabumi dalam hal ini bertindak dan atas nama terdakwa nama lengkap Wapi Abdul Hakim tempat tanggal lahir Jakarta 28 Agustus 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ankarya nomor 21 Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan strata 1. Dengan ini mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sukabumi nomor register perkara PDM 25/SMI/INF J04/2023 tertanggal 17 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan. Dalam perkara ini pidana nomor 3563/Pitsus/2023/PN SMI sebagai berikut. Keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, hadirin yang saya cintai, berdasarkan hal tersebut kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Bentuk surat dakwaan menggunakan UU ITE tanpa merujuk pada KUHP. Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum menguraikan kronologis peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 November dan 12 Mei 2021. Dalam uraiannya menjabarkan mengenai postingan Instagram story terdakwa yang membuat foto saksi korban dengan disertai caption yang mana akibatnya korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar, dan kemudian mengadukan ke Polres Sukabumi Kota pada tanggal 14 Februari 2023 yang mana hal ini ditenggarai dan janjian utang piutang antara korban dengan terdakwa. Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum kemudian mengenakan terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi data transaksi elektronik dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut. 1. Setiap orang 2. Dengan sengaja dan tanpa hak. 3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 4. Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Namun demikian, jaksa penuntut umum tidak menggunakan pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 3110, melainkan hanya mencantumkan ketentuan pada Undang-Undang ITE saja. Jika dilihat dari faktanya, inti dari permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan terdakwa yang kemudian membuat korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Penggunaan dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada UU ITE tersebut bertentangan dengan putusan MK nomor 50/PUU 6/2008 dan 2 PUU 7/2009 mengenai judicial review terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE. Putusan tersebut membahas mengenai kedudukan norma hukum pidana dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan kaitannya dengan norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan. Majelis menafsirkan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam bab 16 KUHP tentang penghinaan. Jadi, norma hukum pokok dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum pasal 27 ayat 3
3 UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam dengan karakteristik tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Oleh karena itu, penggunaan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik diperluas ke dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Perluasan tersebut dilakukan karena bentuk-bentuk penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai macam, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus atau tertentu. Sedangkan unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak dapat dipindahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP. Kedudukan nomor pada UU ITE yang demikian menunjukkan bahwa karakteristik penghinaan dalam UU ITE tetap merujuk pada pengaturan pada KUHP. Salah satunya adalah mengenai syarat pengaduan untuk dapat dituntut yang harus diberlakukan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Permohonan Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin yang saya cintai. Atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan: 1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau setidak-tidaknya menunda pemeriksaan perkara pidana atas nama Wafi Abdul Hakim dalam perkara pidana nomor 35-63-Fitsus-2023-PNSNI di Pengadilan Negeri Sukabumi. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi atau keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Sukabumi, 7 Mei 2023, penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim ditandatangani. Izin Yang Mulia. Apakah ada tanda-tanda eksepsi yang telah dibacakan penasihat hukum terdakwa? Baik Yang Mulia, atas eksepsi saya akan balas secara tertulis, namun saya baru menerima salinan dari penasihat hukum. Mohon kiranya saya meminta waktu Yang Mulia. Baik, kapan misalnya? 1 minggu Yang Mulia. Tenggat waktu tersebut tidak bisa kami kabulkan berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pemeriksaan IPN terbatas hanya 3 bulan. Yang kedua, melihat padatnya berkas perkara ini. Kemudian asas peradilan cepat dan biaya ringan, sehingga saudara penasihat hukum, saudara penuntut umum, kami akan jadwalkan sidang 2 kali seminggu, yaitu pada Senin dan Jumat. Sehingga saudara penuntut umum kami beri waktu hingga hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 untuk menyusun tanggapan atas eksepsi. Apakah bisa diterima? Baik Yang Mulia, saya terima. Baik. Jika demikian, sidang perkara nomor 3563-Fitsus-2023 PNSNI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan ditutup dan dilanjutkan kembali Jumat tanggal 12 Mei 2023. Sidang lanjutan perkara nomor 3563-Fitsus-2023 PNSNI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat? Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah tanggapan umum atas eksepsi yang telah diajukan oleh penasihat pada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap untuk membacakan replik? Siap Yang Mulia, saya akan bacakan. Silakan. Baik, mohon izin Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang terhormat, saudara terdakwa yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami
ucapkan terima kasih pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan penasihat hukum sehingga tetap pada dakwaan bahwa saudara terdakwa Wafi Abdul Hakim didakwakan dengan dakwaan tunggal pada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 2. Bahwa saudara Wafi Abdul Hakim telah memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur pencemaran nama baik, unsur mendistribusikan dan dapat diaksesnya, yang mana terdakwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 19 November 2021 telah mengunggah postingan caption dan foto saksi korban pada instastory terdakwa. Maka dari itu, akibat dari postingan terdakwa tersebut, korban merasa kehormatannya telah dipermalukan dan merusak nama baik saksi, bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan surat dakwaan sesuai dengan lengkap berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap serta tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, serta tingkat agama dan pekerjaan terdakwa. Izin majelis langsung kepada intinya. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, saudara terdakwa yang saya cintai, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa 1. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumen yang meyakinkan. 2. Dan dakwaan terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah memenuhi unsur yang telah diperbuat oleh terdakwa. Lain halnya dengan ketentuan pasal 310 KUHP yang secara umum belum dapat memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke sidang Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sukabumi 12 Mei 2023 jaksa penuntut umum ditandatangani. Sudah yang mulia. Izin yang mulia. Baik, replik atas eksepsi telah dibacakan oleh penuntut umum. Izinkan kami untuk mendiskusikan dalam menyusun putusan selah pada sidang berikutnya. Apakah bisa diterima? Bisa yang mulia. Baik, jika demikian, sidang perkara nomor 3563/2023 PNSFI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 3563/2023 PNSFI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda pengundangan sidang kemarin, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah. Atas replik yang telah diberikan oleh Mas Menko. Sebelum saya membacakan putusan selah, dakwaan dan eksepsi tidak kami bacakan kembali. Mohon hadirin memperhatikan. Nomor register perkara 3563/Pitsus/2023/PNSFI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Wafi Abdul Hakim, tempat tanggal
Jakarta 28 Agustus 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Ankarya nomor 21 Kota Sukabumi, pendidikan strata 1, pekerjaan wirausaha. Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya bernama Afikam Rahmi SHMH sebagai advokat dan penasihat hukum yang berdomisili tetap dan berkantor di Jalan Kenanga nomor 13 Kabupaten Sukabumi yang bertindak sebagai penerima kuasa dan penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Sukabumi tertanggal 7 Maret 2023 yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya pada hari-hari persidangan pertama pada tanggal 8 Mei 2023 setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan hari Senin tanggal 8 Mei 2023 setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi atau surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 3563/Pitsus/2023/PNSRI tertanggal 8 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 11 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara dengan nomor register 3563/Pitsus/2023/PNSMI atas nama terdakwa Abdul Hakim. 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Abdul Hakim tidak dapat diterima seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Abdul Hakim dengan nomor register perkara 3563/2023/PNSMI sah menurut hukum dan dilanjutkan pemeriksaannya. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Abdul Hakim oleh Pengadilan Negeri Sukabumi untuk dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dilanjutkan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh kami Majelis Hakim dibantu panitera pengganti, dihadiri jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Baik, demikianlah putusan atas nama terdakwa Abdul Hakim telah kami bacakan. Untuk selanjutnya kami perintahkan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan berikutnya. Penasihat hukum, apakah bisa disetujui? Baik. Dan demikian sidang perkara nomor 3563/Pitsus/2023/PNSMI atas nama terdakwa Abdul Hakim dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 3563/Pitsus/2023/PNSMI atas nama terdakwa Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Saudara terdakwa, saudara sehat? Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saudara silakan di tempat duduk saksi-saksi saudara. Penuntut umum, saudara Siap, Yang Mulia. Saya akan menghadirkan 2 saksi orang fakta dan dua ahli, dan saya juga mengajukan alat bukti, barang bukti, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dihadirkan terlebih dahulu saksi fakta pertama. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas silakan hadirkan saksi pertama. Saksi telah hadir, ya, Mulia. Silakan kembali ke depan untuk menyerahkan persebaran. Saudara sehat? Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Baik, kan saya bacakan dulu, saudara. Nama lengkapnya Ibu Fitri
seperti yang dimiliki oleh istri, betul? Tempat lahir di mana? Umur Anda berapa? 26 tahun. Tanggal lahir? 9 Maret 1993. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggalnya di mana? Jalan Budi 121 Terus Saudara beragama Islam. pekerjaan saudara? Islam. Baik. Saudara, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan hari ini, saudara akan diambil sumpahnya terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat 3 kita. Apakah saudara siap untuk diambil sumpah? Siap, Mulia. Kami keras silakan untuk mengambil sumpah. Baik, silakan pada saksi itu. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benar, Baik, saudari saksi telah diambil sumpahnya. Memohon untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benar. Saudari saksi, apakah saudari tahu terkait perkara apa saudari diperiksa pada sidang hari ini? Apa yang saudara saksi ketahui terkait dengan perkara ini? Apakah saudari mengenal terdakwa? Sudah berapa lama saudari mengenal terdakwa? Saudara saksi disarankan dan jelaskan bagaimana hubungan Anda selama ini dengan terdakwa, apakah baik-baik saja atau tidak? Saya mengaku hubungan saya dengan terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah berselisih paham dengannya. Sehingga saya tidak harus menjelaskan tentang saya tanpa alasan yang jelas. Alasan sudah jelas bahwa Anda berhutang kepada saya. Saudara mengenal yang soal perhatikan dalam persidangan. Baik. Baik, saudara saksi berdasarkan BAP, saudara saksi dituduh melakukan dan memiliki utang, apakah benar atau tidak? Tidak benar, yang mulia. Namun terdapat barang bukti berupa bukti transfer rekening terdakwa yang telah diajukan oleh penuntut umum rekening saudari. Saya tidak menuntut rekening tersebut, yang mulia. Saya sekarang sudah membawa surat bukti pernyataan dari bank tersebut bahwa saya tidak memiliki rekening. Mohon izin, yang mulia. Baik, mohon perhatian, kami pertegas kembali pada audiens, harap jangan buat gaduh, dan bagi siapapun yang mengambil mendokumentasikan secara elektronik harus meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Bisa dipahami? Baik, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Dari saksi, apakah saudari saksi selama ini kepada terdakwa selalu menanggung hutangnya? Saya dengan terdakwa selama tidak berkomunikasi. Apakah saudari saksi tahu postingan apa yang diposting oleh terdakwa? Saya mengetahuinya karena yang diposting oleh terdakwa adalah foto saya sendiri dengan caption yang memuat pernyataan bahwa saya memiliki hutang kepada terdakwa. Padahal saya tidak pernah meminjam uang sebesar pun kepada terdakwa. Atas hal itu saya merasa harga diri saya telah direndahkan dan saya merasa nama baik saya telah tercoreng. Tidak benar semua perkataan oleh Ibu Fitri. Jelas-jelas dia mempunyai hutang kepada saya. Lanjut, yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah semua keterangan dari yang disampaikan oleh saudari saksi benar semua atau ada hal yang saudara tangkap? Ada yang benar bahwa benar saudara Fitri meminjam uang sejumlah 100 juta kepada saya pada bulan Mei 2021. Saudara Fitri menghubungi saya melalui WhatsApp dan meminjam untuk memulai bisnisnya uang tersebut. Baik, tapi barusan saudari saksi telah membuktikan kepada kami bahwa saudari saksi itu tidak memiliki nomor rekening dari bank yang bersangkutan, nanti dengan bukti surat pernyataan dengan Pak saudari sendiri. Saya. Baik. Saudara betul pada tanggal 19 November 2021 waktu itu saudara telah transfer uang 100 juta rupiah dengan jumlah kata melalui
membeli ATM Mandiri dan M-Banking sebesar 50 juta rupiah. Namun, saudari saksi telah membuktikan bahwa saudari tidak memiliki ATM Mandiri dengan bukti surat pernyataan. Apakah transfer yang telah saudara kirimkan kepada saudari Fitri itu merupakan bohong belaka atau benar adanya? Izin yang mulia, untuk barang bukti dari terdakwa ada di saya sebagai penuntut umum yang mulia. Baik, izin memperlihatkan yang mulia. Silakan. Baik, kalau demikian, apakah saudara penasihat hukum ada hal ini ditanyakan pada saksi korban? Sejauh ini cukup yang mulia. Saudara penuntut umum? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui atas dasar apa terdakwa memposting tersebut? Saya tidak mengetahuinya yang mulia. Saya juga bingung kenapa terdakwa tega melakukan semua itu. Tapi saudara saksi tahu apa yang dimaksud oleh terdakwa, bagaimana terdakwa memposting tersebut? Saya tidak tahu yang mulia. Maksud dan tujuan terdakwa. Tapi saudari di BAP mengatakan bahwa saudari tahu atas apa yang diposting tersebut. Apakah saudari punya utang kepada terdakwa? Tidak yang mulia, saya tidak pelajar saya tidak memiliki utang kepada terdakwa. Tapi jelas-jelas saya sudah membuktikan bahwa ada transferan. Itu bagaimana, saudara saksi? Dan saya juga sudah membuktikan bahwa saya tidak memiliki utang tersebut karena saya tidak memiliki rekening dari bank tersebut. Jadi apa yang disampaikan oleh terdakwa itu gimana? Betul apa enggak? Tidak. Baik, Baik, saudari saksi, apakah saudari masih ada hal yang ingin diterangkan dalam sidang hari ini? Baik, kalau demikian kami cukupkan. Silakan saudari saksi untuk maju mengambil identitas saksi kembali. Silakan kembali duduk ke ruangan tempat duduk polisi. Teman-teman, silakan menghadirkan saksi berikutnya. baik yang mulia. Saksi, silakan maju ke persidangan. Saudari saksi, silakan maju ke depan. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari sehat hari ini? Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, akan kami bacakan terlebih dahulu untuk saudari. Nama lengkapnya Ibu Vina Putria, tempat lahir di mana? Umur berapa? Tanggal lahir? 28 Maret 1998. Jenis kelamin perempuan, bangsaan Indonesia. Tempat tinggalnya di mana? Jalan Ankarya nomor 25. Jadi beragama Islam, kerjaan, pendidikan terakhir. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan pada sidang hari ini, saudari akan kami ambil sumpah terlebih dahulu. Saudari siap untuk diambil sumpah? Kami telah, silakan untuk mengambil tempat. Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui saudari saksi diperiksa pada perkara ini? Apa yang saudari ketahui terkait dengan perkara ini? Saya mengetahui bahwa terdakwa memposting foto korban dan meng-hashtag bahwa korban tidak membayar hutangnya pada terdakwa. Saudari saksi, apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi tahu alasan terdakwa mengapa memfollow akun Instagram saudari? Saya tidak mengetahuinya yang mulia, tetapi niat terdakwa mungkin untuk memperjelek nama korban. Saudara saksi, bagaimana saudara saksi ini bisa mengetahui postingan terdakwa? Pada
saat itu saya buka IG dan tiba-tiba muncul suara pendakwa, dan setelah saya mengetahui bahwa pendakwa fitnah dan menuduh. Apakah Anda tahu maksud dan tujuan pendakwa? Mungkin pendakwa niatnya untuk mencoreng nama korban. Memang seberapa dekat hubungan antara Anda dengan saudara saksi Fitri? Dia terjemahan dekat saya, Bu. Lalu hubungannya untuk Anda apa sehingga Anda memberikan Izin yang mulia, saudara penasihat hukum belum diperkenankan untuk berbicara di gerbang majelis yang mulia. Baik, tadi kami akan persilakan terlebih dahulu. Kami akan melakukan peringatan terhadap penasihat hukum, dan kami akan pertegas kembali bahwa saudari penasihat hukum harus mentaati tata tertib persidangan untuk tidak gaduh. Nanti saudari akan kami kasih tempat untuk bertanya terhadap saudari saksi. Jika saudari ingin menginstruksi keterangan dari saksi, Anda harus meminta izin terlebih dahulu pada kami majelis saksi. Baik, Bisa dimengerti. bisa. Ada yang mulia? Silakan. Oke. Saudari saksi, apakah saudari tahu permasalahan yang sedang dihadapi saudari Fitri? Tidak, yang mulia. Cukup. Nasihat hukum kami berikan saudara untuk menanyakan pada saudari saksi apakah ada hal yang ditanyakan. Ada yang mulia, izin yang mulia, saudara saksi. Apakah saudara saksi mengetahui antara utang piutang antara terdakwa dengan saudari Fitri? Tidak, Bu. Loh, bagaimana ini? Di BAP saudara mengatakan bahwa saudara mengetahuinya. Bagaimana ini yang mulia? Baik, saudari, kami telah melihat keterangan saudari berdasarkan BAP. Kami pertegas kembali, saudari telah kami ambil sumpahnya, sehingga jika saudari memberikan keterangan palsu di persidangan, saudari akan dikenakan sanksi. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, yang mulia. Baik. Cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah masih ada hal yang ingin diterangkan dalam persidangan ini? Baik, demikian silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudari. Kami kembali ke sampai di tahun yang umum, silakan untuk hadirkan saksi berikutnya. Baik, kepada saksi ahli yang bahasa silakan masuk ke dalam ruang. Silakan Pak. Saudari saksi sehat. Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Siap. Baik, saudara saksi akan dibacakan identitas. Saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara. Mohon diperhatikan dan dijawab dengan jelas. Nama lengkapnya, Agung Nawawi sehat. tempat lahir, Tempat lahir di Sukabumi. umur 26 tahun. tanggal lahir, Tanggal lahir 28 September 1997. jenis kelamin laki-laki itu, kebangsaan Indonesia itu, tempat tinggal, Tempat tinggal Jalan Ahmad nomor 25 Kota Sukabumi. agama, Islam. pekerjaan, Dosen Universitas Pajajaran. pendidikan terakhir S3 betul. Saudara saksi, seluruh saudara menerangkan keterangan saudara pada persidangan hari ini, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara siap dan disumpah. Siap yang mulia. Panitra silakan mengambil tempat. Baik, kepada saudara saksi ahli silakan. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar berdasarkan keahlian dan tidak lain dari yang sebenarnya. berdasarkan keahlian dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, silakan dijelaskan. Baik, kami pertegas kembali saudara saksi. Saudara telah kami ambil sumpahnya, sehingga mohon saudara menerangkan keterangan sesuai dengan kapasitas saudara dengan sebenar-benarnya. Bisa dipahami. Bisa yang mulia. Saudara saksi, tolong jelaskan bagaimana makna dari kata-kata yang diposting oleh terdakwa. Baik, izin yang mulia. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah memberikan dan mempercayai saya sebagai saksi ahli bahasa dalam perkara pencemaran nama baik ini. Baik, jika kita lihat dan kita analisis dari segi ilmu bahasa, ya, sudah jelas dalam ilmu bahasa ini kita mengenal tata bahasa atau gramatika, ya, yang dimana di sana kita kenal dengan satu
subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada lagi ejaan, tanda baca, ya, kemudian pemahaman teks dan lain sebagainya. Yang mana masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang memang perlu kita pahami untuk menganalisis kata atau caption yang dibuat oleh Bapak Wapi ini. Nah, jika kita lihat dari caption yang diunggah atau dibuat oleh Bapak Wapi, mungkin dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, kata ini memang mengundang kontroversi, yang mana akan membuat atau akan mengancam harga diri atau martabat daripada Ibu Fitri. Kita lihat dari kata yang dibuat oleh Bapak Wafi, yaitu keinget. Ya, keinget sama Ibu #Fitrianti12. Nah, di situ sudah menjelaskan bahwa subjek daripada kalimat yang dibuat oleh Bapak Wafi itu adalah Ibu #Fitrianti12. Selanjutnya Bapak Wapi menuliskan hutangnya yang belum dibayar-bayar. Maka kita sudah ketahui bahwa objek dalam kalimat tersebut adalah hutang yang belum dibayarkan. Nah, kemudian susah banget, ya, kata Bapak Wapi menjelaskan bahwa susah banget nih nagih hutang ke ini orang. Maka kalimat tersebut adalah predikat daripada objek dan subjek yang tadi sudah Bapak Wapi buat, ya. Nah, maka analisis dari saya mengapa hal tersebut bisa menjadi pencemaran nama baik, karena penempatan objek dan predikat terhadap subjek yang kurang tepat atau kurang baik, sehingga dapat memicu pada hal pencemaran nama baik. Izin yang mulia saya mencontohkan daripada kalimat seperti ini. Saya menyebutkan bahwa domba ini kurus, mungkin tidak dikasih makan, dan itu tidak akan menjadi sebuah pencemaran nama baik karena memang fakta daripada domba ini adalah kurus. Sedangkan jika saya di muka umum atau di muka publik saya menjelaskan bahwa Bapak Aris ini kurus, tidak dikasih makan, maka bisa saja saya akan digugat atau dilaporkan sebagai pencemaran nama baik karena saya menyebutkan bahwa Bapak Aris ini kurus dan di muka publik. Nah, jika kita lihat dari caption Bapak Wapi ini, Bapak Wapi membuat dan diunggah di akun Instagramnya, dan itu sudah pasti akan menimbulkan atau memicu orang-orang di luar sana berpikir bahwa Ibu Fitri ini telah lalai akan tanggung jawabnya. Nah, mungkin analis dari saya adalah itu, bahwa penempatan objek dan predikat terhadap subjek itu kurang tepat karena telah diunggah dan di hashtag, bahkan diperkuat dengan unggahan foto Ibu Fitri tersendiri. Mungkin seperti itu yang mulia. Umum, ada Ada yang mulia. silakan. Di sini yang mulia, Saudara Abu Nawawi SS, berdasarkan pengetahuan saudara, bisakah saudara jelaskan arti atau makna postingan tersebut sehingga postingan tersebut diduga sebagai pencemaran nama baik? Baik, terima kasih Ibu Penasehat Hukum, dan izin yang mulia saya akan menjawab daripada pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Jika kita lihat dan kita analisis kembali, ya, setelah saya tadi jelaskan bahwa penempatan objek dan predikat daripada section yang dibuat oleh Bapak Wapi ini tidak tepat terhadap subjek, karena akan memicu pemikiran orang di luar sana yang akan menurunkan martabat dan harkat Ibu Fitri. Ya, coba kita lihat dari mulai kata keinget, ya, dimana berarti Bapak Wapi memikirkan atau mengingat-ingat atau mengenang siapa di sini? Ibu, ya, sosok ibu, gitu kan, ya. Kemudian hashtag Fitri, oh, berarti kita ketahui bahwa yang Bapak Wapi ingat ini adalah seorang ibu yaitu bernama Fitrianti. Kemudian hutangnya yang belum dibayar-bayar. Hutang di sini kan berarti dapat diartikan bahwa sebuah beban atau tanggung jawab yang mana harus diselesaikan. Kemudian belum dibayar. Nah, sudah jelas berarti ada tanggung jawab yang belum diselesaikan. Kemudian susah banget, ya, susah banget nagih ke ini orang. Ya, orang ini sudah jelas tadi, ya, hashtag Ibu Fitri. Kemudian berarti kalimat susah banget nagih
hutang ke ini orang itu menjadi salah satu kalimat yang mana akan menimbulkan kontroversi ketika di-upload atau diunggah ke akun Instagram yang mana akun itu kan bersifat publik gitu ya. Nah maka disitulah kalimat awal mula yang mana akan menjadi faktor atau unsur bisa jadi fitnah, bisa jadi merendahkan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi keterangan yang mana kalimat tersebut adalah entar kalau mati nanti hutangnya belum dibayar akan ditanya loh sama malaikat gitu kan ya. Berarti di situ ada satu ancaman Bapak Wabi menyebutkan bahwa ketika hutang yang belum dibayar itu akan ditanya oleh malaikat. Memang betul ya, ketika kita memiliki hutang piutang di dunia ini dan belum diselesaikan, maka di akhirat nanti memang akan ditanya oleh malaikat. Tapi penempatan tersebut tidak cocok ketika Bapak Wabi mengunggahnya ke internet. Mungkin begitu yang mulia. Baik, jika demikian saudari saksi kami akan untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini. Silakan untuk mengambil identitas saudara. Silakan kembali ke tempat duduk audiens. Umum, silakan menunjukkan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Kepada saudari saksi ahli forensik Polri, silakan masuk. Saudara sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Pertama-tama akan kami bacakan terlebih dahulu CV dari persidangan. Saksi saya akan membacakan identitas saudara karena dijawab dengan jelas dan diperhatikan. Nama lengkapnya? Kalian di mana? Di Sukabumi. Umur? Umur 25 tahun. Tanggal lahir? 25 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki betul? Betul yang mulia. Kebangsaan Indonesia betul? Betul yang mulia. Tempat tinggal? Di Jalan Rotoyong, Agama Islam? 25 Kasumi. Benar. Pekerjaan? Pekerjaan di lapangan sekolah. Pendidikan terakhir? Tidak. Saudara saksi, sebelum saudara menerangkan keterangan sesuai ahli saudara pada persidangan hari ini, kami akan mengambil sumpah saudara terlebih dahulu. Saudara siap untuk mengambil sumpahnya? Siap ya. Saudara silakan untuk mengambil sumpah. Tadi kepada saudara saksi silakan. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar berdasarkan keahlian dan tidak lain dari yang sebenar berdasarkan keahlian dan di dalam berbagai sumber. Saudara saksi, apakah saudara mengalami terdakwa? Tidak yang mulia. saudara saksi ahli, tolong Anda ceritakan secara umum yang Anda ketahui hubungannya ITE dengan postingan terdakwa ini. Hubungan dari kasus ini Bapak terdakwa Abdul ini ada unsur-unsur yang mengaitkan terhadap undang-undang ITE karena adanya mentransmisikan, mendistribusikan data dan memberikan suatu informasi dan dapat diakses oleh orang lain. Baik saudara ahli, dapatkah saudara jelaskan apakah screenshot ini terbukti benar aslinya? Kami dari tim digital forensik telah menganalisa di laboratorium bahwa screenshot ini benar keasliannya. Kami menggunakan tools Zero untuk menganalisa bahwa gambar ini tidak ada sama gambar dan pixel tidak ada pixel yang berbeda. Jadi dari gambar visual screenshot ini dinyatakan benar. Ada yang mulia. Saudara saksi ahli, berarti benar apa yang dikatakan oleh saudara kepada majelis hakim mengenai pencemaran nama baik terdakwa itu udah masuk ke dalam ITE. Benar yang mulia, karena
Bapak terdakwa Wafi Abdul Hakim ini telah membuat postingan Instagram dan melakukan direct secara langsung dengan tag di akunnya Wafi tag Fitriyanti 12. Nah, tag itu sama saja seperti kita tuh memberikan message ke seseorang itu direct secara langsung, tetapi di-storykan di secara umum, diperlihatkan kepada secara umum. Berarti itu berdampak sekali. Berdampak ya. Apalagi si postingannya itu kan mencemarkan nama baik, menurunkan kehormatannya ke Kak Fitri. Apakah di postingan tersebut semua orang mengetahui apa aja yang ditujukan kepada Fitri? Semua orang mengetahui. Baik. Untuk penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah benar saudara Wafi Abdul Hakim ini pada 19 November 2021 telah melakukan pencemaran nama baik berdasarkan dari BAP kriminalistik bahwa saudari saksi telah melakukan analisis terhadap handphone milik terdakwa. Apakah ada kecocokan alamat IP pada waktu itu dan metode apa yang saudara gunakan untuk menganalisa terhadap handphone terdakwa sehingga saudara bisa menemukan alamat IP yang sesuai? Ya, dari pengecekan analisa di dalam kami telah mengecek dari log activity Instagram dan kami telah bekerja sama bersama provider Telkomsel karena terdakwa ini menggunakan provider Telkomsel. Kami meminta izin untuk melihat ID terdakwa ini benar atau tidak kecocokannya, ternyata benar. Jika demikian, saudara kami anggap hari ini silakan untuk mengambil saudara. Untuk kembali ke tuan temu, apakah masih ada saksi yang akan saudara hadirkan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan saudara hadirkan? Baik, ini yang mulia saya menghadirkan saksi dari terdakwa. Silakan. Silakan saksi dipersilakan masuk ke persidangan. Silakan menjelaskan. Saudari saksi, saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Pertama-tama kan kami bacakan terlebih dahulu kita sudah. Saudari saksi tolong dijawab dengan jelas dan diperhatikan. Nama lengkapnya, tempat lahir, umur 25 tahun, tanggal lahir 18 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia dulu, tempat tinggal dan rencana nomor 25 14 agama Islam, pekerjaan pendidikan terakhir SMA. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan pada persidangan kali ini, saudari akan diambil sumpah terlebih dahulu. Saudari siap diambil sumpah. Kami telah silakan. Kepada saksi silakan. Saudari ikuti kata-kata saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebelah benar, tidak lain daripada yang sebelah. Saudari saksi, kalau saudari bisa perkara kali, kalau saudari saksi mengenal terdakwa, tidak ada punya keluarga, teman-teman. Saudara saksi, apa saudara tahu apa alasan terdakwa memposting postingan Muslim karena terdakwa tidak dapat menghubungi korban karena nomor telepon dan WhatsApp korban juga mungkin waktu terdakwa menagih pinjaman kepada. Apakah saudari tahu kronologi? Pengetahuan saya, korban meminjam uang pada terdakwa sebesar 100 juta rupiah dan untuk urusan bisnis terdakwa menyanggupi dan cara pinjamannya dikirimkan lewat tas. Untuk apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada saudari,
Kenapa saudari dari tadi melihat ke situ? Apakah saudari dibayar? Tidak. Apakah saudari ditekan oleh terdakwa sama penasihat hukum? Tidak ada tekan. Yakin? Saya berikan pertanyaan ini. Apakah saat korban menelpon bersama terdakwa, saudara ada? Tidak ada. Saya hanya mendengar cerita dari. Tapi tadi saudara mengatakan kepada majelis hakim, ada atas pengetahuan saya, berarti saudara ada di dalam TKP tersebut? Tidak, karena maksud pengetahuan saya tuh saya mengetahui cerita tersebut dari terdakwa menceritakan kepada saya. Baik. Jadi saudara hanya mendengarkan cerita dari saudara terdakwa, tidak melihat atau mendengar secara langsung. Penasihat hukum apakah pertanyaan yang ditanyakan? Saudari saksi, apakah masih ada hal yang diterangkan dalam persidangan hari ini? Baik, jika demikian silakan kembali ke depan dan kami teruskan. Silakan kembali. Penasihat hukum apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Saudara terdakwa silakan kembali ke tempat duduk di depan. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah terjerat masalah hukum? Belum. Lalu apa hubungan Anda dengan korban? Hanya sekedar teman. Apakah benar korban memiliki hutang? Benar. Untuk umum, Ada yang mulia? Saudara terdakwa, bisa Anda jelaskan kronologi dari yang saudara ceritakan? Bisa. Awal mulanya pada bulan Mei 2021, saudara Fitri meminjam uang kepada saya senilai 100 juta untuk memulai bisnisnya karena saya teman baiknya, lalu saya pinjamkan uang tersebut. Apakah sudah dilakukan upaya hukum untuk menagih hutang tersebut? Belum. Lalu mengapa saudara melakukan itu semua? Padahal itu bisa memperburuk saudara. Contohnya sekarang seperti ini. Di saat itu saya merasa emosi karena bisnis saya dinyatakan failure dan saya harus membutuhkan uang. Tapi saudara mengapa untuk mengetik Fitri? Padahal bisa dilakukan secara baik-baik. Keberatan yang mulia, saudara penuntut umum terkesan mengintimidasi klien saya. Tapi yang mulia, saya tidak mengintimidasi, saya hanya menanyakan kepada korban, kepada terdakwa untuk secara baik-baik. penasihat hukum penuntut umum tolong pelankan suaranya. Tapi yang mulia, saya keberatan, saudara penasihat hukum belum diberikan hak. Baik, tapi tolong perhatikan tata tertib persidangan untuk merendahkan suaranya. Baik yang mulia. Baik. Saudara penuntut umum, apakah masih ada hal yang ingin disangkal atau disampaikan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum, Ada yang mulia. silakan. Terima kasih yang mulia. Izin saudara terdakwa, apakah benar tujuan terdakwa memposting hal tersebut dengan tujuan untuk menagih hutang yang telah dipinjamkan kepada saksi Fitri? Nah, Terima kasih, cukup yang mulia. Apakah saudara ada hal yang ingin saudara sampaikan pada sidang hari ini? Karena pemeriksaan saksi dan bukti telah selesai, maka akan kami cukupkan dan persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Dengan demikian, sidang hari ini akan dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 3563/2023 PSNI atas nama terdakwa pihak hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat? dan Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? jelaskan. Baik, agenda hari ini adalah pemberian tuntutan oleh saudara penuntut umum. Apakah teman-teman bersiap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, silakan. Baik. Terima kasih yang mulia sebelumnya. Saudara terdakwa, harap dengarkan. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak Anda dengarkan. Jangan sampai kejadian seperti saya membacakan surat dakwaan. Mengerti terdakwa? Baik.
Surat tuntutan nomor registrasi perkara 3563/Firsus/2023 PN Sukabumi. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim, tempat tanggal lahir Jakarta, umur tanggal lahir 26 tahun 28 Agustus 1997. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Antarya nomor 21, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan serata 1. Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 1 Mei 2023 nomor 1/2023 PN Sukabumi, terdakwa dihadapkan ke depan sidang dengan dakwaan melanggar Pasal 45 ayat 3 junto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mohon izin pada majelis hakim untuk tidak dibacakan lagi. Mohon izin majelis keterangan saksi tidak dibacakan. Mohon izin majelis keterangan terdakwa tidak dibacakan. Mohon majelis barang bukti tidak dibacakan. Unsur setiap orang menimbang bahwa setiap orang adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Abdul Hakim yang diidentitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Unsur dengan sengaja dan tanpa menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah dapat dikatakan bahwa terdakwa benar-benar menghendaki pencapaian akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Menimbang bahwa unsur tanpa hak adalah tanpa hak, maksudnya tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alasan hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan. Unsur pencemaran nama baik menimbang bahwa unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu, dan unsur maksud untuk diketahui umum menimbang bahwa terdakwa Wafi Abdul Hakim telah sengaja dan tanpa memposting unggahan foto dan caption melalui akun Instagram milik pribadi yang mengandung muatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Fitriyanti Nuriyah Lestari. Unsur mendistribusikan menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan terdapat di atas yang menurut Adami Sazawi adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirim, memberikan, menyebar informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Terdakwa yang memuat informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti dipublikasi di situs atau media tertentu, atau mengunggah video melalui file sharing website juga termasuk dalam kategori mendistribusikan. Menimbang bahwa terdakwa memposting caption dan foto korban yang Instagramnya adalah dengan maksud agar korban melihat dan membayar uang yang telah terdakwa pinjamkan kepada korban. Menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan atau dapat diaksesnya menurut majelis hakim telah terpenuhi. Dengan demikian jelaslah bahwa unsur dari pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah terbukti bila secara sah dan meyakinkan. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Wafi Abdul Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana selama 2 tahun. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar print out bukti transfer banking mandiri, 1 unit iPhone 14 Pro Max, 1 lembar struk transfer banking dikembalikan kepada pemiliknya. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023. Jaksa penuntut umum ditandatangani. Mohon izin yang mulia memberikan tuntutan. Silakan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara telah memahami tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Dari saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pledoi atas tuntutan penuntut umum? Silakan disembunyikan dengan penasihat hukum saudara. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi? Kemudian kami akan mengajukan pledoi atas tuntutan
kita waktu 2 minggu yang mulia. Keberatan yang mulia, rasa 1 minggu itu cukup yang mulia. Baik, keberatan diterima. Saya bertegas kembali bahwa pemeriksaan persidangan dibatasi hingga 3 bulan. Melihat juga berkas perkara ini sangat banyak dan berdasarkan atas varian cepat dari kejadian sehingga saudara kami berikan waktu selama 7 hari untuk menyusun pledoi hingga hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Lewat daripada itu kami akan menyatakan putusan. Baik, dan kemudian sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 dengan agenda pledoi atas surat tuntutan dari penuntut umum. Persidangan menyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 3583/B/2023/PNSMI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Siap. Baik, penasihat hukum sesuai dengan agenda kemarin, agenda hari sidang hari ini adalah pembacaan pledoi lanjutan penuntut umum. Apakah sudah siap dengan pledoi ini? Iya. Baik, kami silakan dibacakan. Nota pembelaan pledoi dalam perkara nomor 3563/2023/PNSMI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim, tempatan lahir Jakarta, umur 20 tahun, 28 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ankarya nomor 21, Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan strata 1. Dengan ini kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi sebagai berikut. Pendahuluan majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, izin tidak dibacakan yang mulia. Fakta-fakta persidangan majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat, izin tidak dibacakan. Fakta hukum majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, izin tidak dibacakan. Analisa hukum majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, izin tidak dibacakan. Kesimpulan bahwa kami yakin dan percaya majelis hakim yang mulia yang menyidangkan perkara terdakwa Wafi Abdul Hakim yang sedang duduk menanti keadilan di hadapan kami ini adalah majelis hakim yang melopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini bukan secara gegabah melakukan jumping conclusion, akan tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri majelis hakim, sebab keadilan yang ada pada yang mulia majelis hakim adalah hukum yang tertinggi dan bukanlah hukum itu adalah alternatif. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut undang-undang, maka kami khawatir kami akan menghidupkan ungkapan kuno, orang yang sering mematuhi undang-undang adalah sering merugikan keadilan. Filsafat hukum dalam lintasan sejarah tahun 1982 halaman 33. Sehingga oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar sebagai berikut, perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegakan hukum itu sendiri diharapkan mempunyai 2 kriteria. Pertama ialah moralitas dan kedua pemanggilan dan keterampilan hukum yang didasari pada keilmuan, pengalaman, penguasaan dan kemampuannya menghadapi dan menelaah perkara.
masyarakat. Selanjutnya, atas perhatian dan perkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mempertimbangkan nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih. Sukabumi 30 Mei 2023, penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim ditandatangani. Izin yang mulia. Baik, saya dari atas silakan kita menjalani selanjutnya umum akan mengajukan replik atas pledoi tersebut. Saya akan mengajukan, namun minta waktu dulu ya. Kapan misalnya? Saya minta waktu 1 minggu ya mulia. Baik, kami kabulkan. Penasihat hukum apakah setuju? Setuju yang mulia. Baik, ya demikian kami akan memberikan waktu kepada penuntut umum selama 7 hari untuk menyusun replik atas pledoi. Ini sudah akan dilanjutkan kembali pada Jumat depan tanggal 9 Juni 2023 dengan agenda pembacaan replik atas pledoi. Maka dari itu sidang hari ini atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim kami menyatakan tertutup. Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan memeriksa perkara pidana 3563 dari Pinsus dari 2023 dari PNSMI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik atas pledoi. Oleh penuntut umum, apakah penuntut umum telah siap untuk mendapat replik? Siap yang mulia. Kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang persidangan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim yang dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3. Dalam pledoi tersebut kami menemukan keterangan dari saksi-saksi dan teori-teori saja, sehingga menurut hemat kami menyimpulkan bahwa yang menjadi keberatan pada pokoknya adalah 1. Terhadap penjatuhan tuntutan pidana oleh penuntut umum selama 2 tahun penjara tidak berkeadilan karena terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan. 2. Penuntut umum tidak bisa membuktikan unsur yang terkandung dalam pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tanggapan kami atas pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan petunjuk dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuai dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan melalui media elektronik yang berhubung dengan jaringan internet dengan nama terdakwa mengunggah posting story yang mengunggah muatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi Pina Putri yang memberitahukan kepada saksi korban terkait postingan Instagram Instastory yang diunggah oleh terdakwa bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Wafi Abdul Hakim mengunggah caption melalui akun Instagram pribadi milik terdakwa Wafi Abdul Hakim 22 yang mengandung unsur pencemaran dan penghinaan terhadap korban, yang mana korban itu belum memiliki utang sebesar 100 juta rupiah. Ide yang dia sudah dibacakan. Perlu kami tegaskan bahwa kami tetap berpendapat terdakwa Wafi Abdul Hakim telah memenuhi rumusan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sebagaimana yang kami terdakwakan dan kami uraikan dalam surat tuntutan yang telah kami ajukan pada persidangan lalu. Dengan demikian, maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut tidak memenuhi rasa keadilan serta unsur pasal yang didakwakan dalam surat tuntutan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, harus ditolak karena tidak didukung dengan
yang logis. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menolak seluruh dalil terdakwa dalam nota pembelaan pledoi tertanggal 2 Juni 2023, menjatuhkan putusan terdakwa Wafi Abdul Hakim sesuai dengan tuntutan kami tertanggal 26 Mei 2023. Demikian jawaban kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 29 Juni 2023. Jasa penuntut umum ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Izin melampirkan yang mulia. Silakan. Kapan bisa? Hari ini mulai. Baik, silakan. Bukti penasehat hukum atas replik jaksa penuntut umum. Perihal bukti atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 3563/2023/PNSMI. Kepada itu yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor perkara 3563/2023/PNSMI di Pengadilan Negeri Sukabumi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Fikar Rami SH, MH, Advokat, Fikar, Associate Law, dan partner yang berkantor di Jalan Kenanga nomor 13, Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2023 terlampir bertindak untuk dan atas nama Wafi Abdul Hakim, warga negara di Indonesia, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Al-Karyat nomor 21, Kota Sukabumi. Sebagai penasihat hukum terdakwa menyampaikan tanggapan atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fikar Rami SHMH sebagai terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik penuntut umum kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa dalam replik penuntut umum dalam pokok perkaranya menyampaikan bahwa surat dakwaan dalam perkara ini telah disusun secara cermat dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Bahwa dalam replik terdakwa dari penasihat hukum tidak ditopang oleh Izin, saya potong terlebih dahulu sidang diskusi. Bismillahirrahmanirrahim.
skor dicabut. Silakan lanjutkan. Bahwa berdasarkan uraian alasan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang mana amatnya sebagai berikut: 1. Menolak tuntutan penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada negara. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, terdakwa mohon putusan seadil-adilnya. Demikian hukum ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Hormat saya, penasihat hukum terdakwa Wafi Abdul Hakim, ditandatangani. Baik, bukti atas etik telah dibacakan oleh penuntut umum. Izinkan kami menunda selama 7 hari pada sidang berikutnya untuk menyusun putusan. Apakah bisa diterima? Ya, kemudian. Baik, demikian sidang hari ini atas nama terdakwa Majelis Hakim dinyatakan ditutup. Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 353/2023/PNSMI atas nama terdakwa Wafi Abdul Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau terdakwa secara sehat, mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang pada minggu lalu, agenda hari ini adalah pembacaan putusan dari Hakim Majelis Hakim. Harap saudara dengarkan dengan baik-baik. Saudara silakan berdiri, kami akan membacakan putusan. Sebelum saya membacakan putusan, mohon saudara terdakwa memperhatikan dan mendengarkannya dengan baik. Nomor perkara 001-B/2023/PNSMI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Wafi Abdul Hakim, tempat lahir Jakarta, umur 26 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya nomor 21 Kota Sukabumi, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan strata 1. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Vika Nurahmi SH.MH, para advokat dan penasihat hukum beralamat di Jalan Kenanga nomor 13 Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2023 Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi nomor 01-B/2023/PNSMI tanggal 24 April 2023 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan panitera Pengadilan Negeri Sukabumi nomor 01-B/2023/PNSMI tanggal 1 Mei 2023, penetapan majelis hakim nomor 01-B/2023/PNSMI tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan
3. Unsur pencemaran nama baik. Menimbang bahwa unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud diketahui untuk umum. Menimbang bahwa terdakwa Wafi Abdul Hakim telah dengan sengaja dan tanpa hak memposting unggahan foto dan caption melalui akun Instagram milik pribadi yang mengandung muatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Fitriyanti Nuril Lestri. 4. Unsur mendistribusikan atau dapat diaksesnya. Menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan atau dapat diaksesnya adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Terdakwa yang membuat informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti publikasi situs atau media tertentu, atau mengunggah video melalui file sharing website juga termasuk dalam kategori mendistribusikan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa menurut hemat majelis hakim bahwa benar dengan adanya postingan di akun Instagram terdakwa Wafi Abdul Hakim telah membuat saksi Fitriyanti Nuril Lestri malu dan terserang nama baiknya. Namun majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Wafi Abdul Hakim telah melakukan perbuatan menyerang nama baik Fitriyanti Nuril Lestri kalau ternyata ucapan dituduhkan terdakwa Wafi Abdul Hakim kepada saksi Fitriyanti Nuril Lestri tersebut tidak benar. Sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dakwaan jaksa penuntut umum, tuduhan terhadap saksi Fitriyanti Nuril Lestri mempunyai utang sebesar 100 juta rupiah dan tidak mau membayar adalah tidak benar, dan di persidangan saksi Fitriyanti Nuril Lestri tidak merasa mempunyai utang kepada terdakwa Wafi Abdul Hakim. Menimbang bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 lembar print out bukti transfer MB timbangan diri, 1 unit handphone iPhone 14 Pro Max dan 1 lembar nota transfer ATM Bank Mandiri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: pertama, terdakwa dalam keadaan sadar; 2, jika dilihat dari tindakan terdakwa yang telah merugikan korban dan membuat keresahan masyarakat setempat, dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengunggah dan atau mengirim opini publik padahal statement tersebut tidak dibenarkan adanya sehingga membuat malu korban dan keluarganya. 3, dengan penjelasan tersebut di atas, di mana apabila adanya unsur dengan sengaja dan tanpa haknya dapat dibuktikan dengan cara terdakwa memposting foto diri korban dan mengada-ngada mengenai utang piutang di media sosial Instagram yang dapat diakses oleh publik dengan maksud dan tujuan untuk mempermalukan korban. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa bersikap baik dan sopan saat berlangsungnya pemeriksaan dan persidangan. Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. Pertama, menyatakan terdakwa Wafi Abdul Hakim tersebut di atas bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3, menetapkan barang bukti berupa 1 lembar print out transfer MB Bank Mandiri, 1 unit handphone iPhone 14 Pro Max dan 1 lembar nota transfer ATM Bank Mandiri dikembalikan kepada pemiliknya. 4, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang perkara majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Senin tanggal 19 Juni 2023.
Baik, pembacaan putusan telah kami bacakan bahwa saudara terdakwa dijatuhkan putusan penjara selama 8 bulan, selama 6 bulan. Saudara terdakwa kami beri hak apabila saudara terdakwa penjara putusan tersebut, terdakwa bisa menentukan dan bagaimana. Saya serahkan soal kepada Baik, sekali demikian sidang hari ini perkara dari 563 dari Dinsus dari 2023 dari PSSI atas nama terdakwa Abdul Hakim dinyatakan tutup dan selesai. Kepada hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini dalam pengembangan kurikulum MYKM. Ya. Salah satunya sekarang kalau konsep dulu ya itu link and match ya. Nah sekarang dirubah dengan MYKM ini ya. Jadi kita belajar dari Dasolen kepada Dasain. Ya. Diharapkan nanti setelah lulus menjadi sarjana hukum ya, ini idealnya Anda sudah menguasai keilmuan bidang hukumnya, baik itu secara teori maupun secara praktek. Itu harapannya.